Yung, gimana ya kalau kamu lagi ngelayat tapi ternyata yang meninggoy ini itu lagi sisiran di kamar? Sisiran? Tapi kan udah meninggoy. Nah, itu dia. Jadi gini, ini kiriman cerita dari teman kita yang kita samarin aja ya, namanya ini Rahel. Hah? Jadi si Rahel ini punya circle Yung, berempat. Emang teman SMA, mereka ini akrab banget lah pokoknya. Sebesti itu, kemana-mana mereka tuh selalu bareng. Pokoknya udah klop banget lah. Nah, salah satu dari mereka berempat ini ada yang namanya Cahya. Si Cahya ini pernah bilang kalau dia ini tahu ibunya itu kayak suka makan bunga kantil. Dan itu emang udah dari dulu. Hah? Di rumahnya si Cahya ini juga banyak banget kayak sajen-sajen gitu di beberapa spot. Mereka berempat juga udah pada tahu, tapi ya udah aja. Karena si Cahya sendiri juga udah nyeritain kan, kalau ibunya emang kayak gitu. Dan Cahya ini bilang, pokoknya siapa aja yang lagi ada masalah sama ibunya, pasti endingnya itu nggak baik. Entah sakit, gila, atau bahkan lewat. Oke. Tapi Cahya ini nggak tahu jelas sebenarnya, ibunya ini emang punya ilmu atau dia itu main dukun. Dari dulu Cahya ini gak terlalu deket juga sama ibunya. Cahya pernah nih sekali-sekalinya bilang ke ibunya kayak ngapain gitu makan bunga kantil terus naro-naro saja di rumahnya. Tapi ibunya ini malah melotot dan bilang, kamu gak tahu apa-apa, gak usah ikut campur. Dari situ Cahya ya udah gak pernah ngomong apa-apa, gak berani juga. FYI Cahya ini lebih deket sama bapaknya, cuma bapak sama ibunya ini udah lama pisah. Dan bapaknya ini udah nikah lagi. Tapi karena ada beberapa hal si Cahya ini gak bisa nih tinggal sama bapaknya. Jadi Cahya cuma sering main dan ketemu sama bapaknya gitu. Itu sedikit background dari si Cahya ya. Terus ada suatu hari di mana Cahya ini nggak masuk sekolah dan dihubungin tuh juga nggak bisa. Sampai jam masuk sekolah Cahya ini belum datang. Teman-temannya ini agak heran karena biasanya kalaupun Cahya sakit dia ini selalu ngabarin. Terus tiba-tiba ibu wali kelas mereka ini ngasih kabar kalau ternyata ibunya Cahya itu tadi malam menghembuskan nafas terakhir Yung. Nah pas udah tahu gitu di jam pulang sekolah Rahel sama teman-temannya ditemenin sama wali kelas mereka itu datang ke rumahnya Cahya buat ngelayat. Di situ ya udah rame nih, ada bapaknya Cahya juga. Di situ mereka lihat kalau Cahya ini lagi nangis di samping jasad ibunya, yang sebenarnya sebentar lagi nih mau dimakamin. Tinggal nunggu adalah adik dari ibunya yang masih OTW. Pas lagi duduk-duduk nih, si Cahya ini diminta bapaknya buat ngambil sesuatu gitu di ruangan rias ibunya. Terus Rahel sama teman-temannya bilang, udah kita aja. Terus diarahin nih sama si Cahya letak barangnya itu ada di mana. Rahel sama dua temennya pergilah ke ruang rias ibunya si Cahya. Karena emang udah gak asing juga kan sama tata letak di rumahnya Cahya. Pas mereka masuk, mereka kaget banget Yung. Karena mereka bertiga ini lihat ada ibunya Cahya lagi sisiran di meja rias ruang itu. Mereka bertiga itu semuanya lihat Yung. Jadi ibunya Cahya ini pakai kebaya hitam, rambutnya digerai gitu. Terus dia senyum sambil ngaca dan sisiran. Hah? Di situ dua temennya Rahel itu langsung lari balik ke tempat